Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan menjaga kemuliaan takwa ini sampai kita berpulang pada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai muslim yang taat, sebagaimana seringkali diingatkan oleh Rasulullah SAW, bahkan umumnya dalam setiap kesempatan ta'lim atau pengajaran beliau dengan menyampaikan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala, buktikan keimananmu dengan meningkatkan takwamu kepada Allah dengan cara yang serius, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas. Bukan hanya takwa saat di masjid, bukan hanya takwa saat di Ramadan, bukan hanya takwa saat menunaikan umrah dan haji, tapi dalam setiap kesempatan, dalam setiap keadaan, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, buktikan bahwa kita bagian dari hamba Allah yang taat. Jaga itu sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala menjadi muslim yang patuh, tunduk, taat. Teman-teman, semoga sampai hari ini kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bermohon kepada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman diberikan kemampuan, kekuatan agar mampu bersyahadat sebelum wafat kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua pun demikian, terkhusus para pelaku maksiat siapapun, dilembutkan hatinya oleh Allah di hari ini khususnya untuk bertaubat, memperbaiki hidupnya lebih mulia dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui di tahun ini. Semoga dengan segala yang telah kita bahas di 2 episode sebelumnya memberikan kepada kita kematangan dan bimbingan untuk menata diri lebih baik, dan tentunya menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, serta membiasakan itu sehingga menjadi karakter yang kita bawa setelah menyelesaikan bulan Rajab ini. Insya Allah, di antara turunan pembahasan yang akan kita urai di kesempatan subuh kali ini waktu Indonesia bagian Barat, dan tentunya akan menyesuaikan dengan waktu Anda terhubung saat ini bersama kami, terkait dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab. Dan Masya Allah, peristiwa ini bila kita amati, kita riset dengan mendalam, tentunya akan terkait erat dengan pesan-pesan yang terjadi ataupun pesan-pesan yang diberikan dalam kaitan Rajab dengan persiapan-persiapan bulan-bulan berikutnya dan perjuangan terbesar saat akan memasuki bulan Ramadan. Akan kita ambil yang pertama pembahasan tentang perang Tabuk, ya, hikmah dan bagaimana pesan-pesan mendalam yang disampaikan pada umat Islam, khususnya nanti keadaan-keadaan kita di kekinian. Baik teman-teman sekalian, saya ingin berikan sedikit dulu gambaran bahwa di era-era Nabi SAW, baik di awal masa-masa keislaman, bahkan pra-Islam, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, lalu saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan dalam perjalanan dakwah beliau, bahkan sampai ke era masa sahabat dan tabi'in, ya, dunia secara global masih disibukkan dengan kondisi-kondisi peperangan, ekspansi militer, dan juga di posisi itu setiap keadaan selalu dalam keadaan yang waspada, khususnya wilayah-wilayah Romawi dan Persia yang banyak sekali melakukan pertikaian, persaingan, dan aksi-aksi militer. Nah, termasuk di wilayah itu ada beberapa wilayah-wilayah di sekitaran Jazirah Arab yang dikuasai dari dua kubu ini untuk memberikan pengaruh-pengaruh besar ke dunia, baik itu Kekaisaran Romawi ataupun juga Imperium Romawi ataupun juga Persia, Kekaisaran Persia. Maka di wilayah sekitaran Madinah ada yang dikenal dengan penduduk Ghassan. Ya, Ghassan ini nanti afiliasinya ke Romawi, teman-teman sekalian, ya, afiliasinya ke Romawi. Di situ nanti ada beberapa suku yang tentu juga digunakan oleh Kekaisaran Romawi sebagai kepanjangan tangannya. Nah, ini biasa, ya, dalam beberapa konteks global. Kalau kita misalnya belajar tentang geostrategis, ya, geopolitik sampai ke geoekonomi, biasanya negara-negara besar itu seringkali menggunakan negara-negara kecil untuk kepanjangan tangan mereka, ya. Jadi bisa jadi bersekutu, ya, persekutuan itu kan besar sekali aliansinya, ya. Sekarang kita lihat misalnya di bidang militer
di Amerika dan sekitarannya sampai dengan ke Eropa, kita dapati ada NATO misalnya, ya kan? Kemudian di era kekinian nanti bersaing secara terpisah, ada Cina misalnya, kemudian Rusia dan beberapa negara yang tergabung di dalamnya, ya, baik itu dari faktor ekonomi dan tentunya akan nyambung ke politik dan juga ujungnya biasanya ke militer, ya. Nah, di masa-masa dulu juga itu sudah terjadi, dan di bagian-bagian kecil wilayah ini digunakan untuk banyak hal, ya, selain tentunya juga ditempatkan ya barak-barak militer, ya. Kalau sekarang kita temukan misalnya yang dengan lebih modern, ya, pasukan-pasukan tempatkan di barak militernya, ada pangkalan udaranya, ada kemudian kapal induk dan sebagainya. Nah, di masa lalu dengan tentunya teknologi yang belum seperti sekarang, tapi kekuatan yang sangat dahsyat juga, tempat-tempat itu sudah ada. Nah, di antaranya Romawi juga memasang yang dekat wilayah Madinah, yaitu ke arah Tabuk, dekat wilayah Madinah ke arah Tabuk. Dari Madinah ke Tabuk itu kurang lebih 778 kilo lah, ya, 778 kilo ke arah barat laut, ya, ke arah barat laut. Nah, di situ ditempatkan wilayah Ghassan dan beberapa suku-suku digunakan sebagai bagian dari afiliasi ke Romawi, termasuk juga nanti ada beberapa yang sangat menarik akan kita urai. Nah, di era ketika Nabi Muhammad SAW sudah mulai matang di Madinah, Yathrib dibentuk menjadi Madinah. Yathrib itu kan disebut dengan Yathrib, pernah saya uraikan di beberapa kesempatan, itu dari nama, ya, nama keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, ya, keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang kemudian menyebar, menempat di wilayah itu, sehingga orang yang pertama menempati itu nama daerahnya atau wilayahnya disebut dengan nama orang yang pertama kali hadir di situ. Maka seperti pernah saya sampaikan di awal masa kedatangan Nabi Muhammad SAW, Yathrib secara ekonomi itu tidak ideal karena berada di bawah resesi. Dan bukan hanya di bawah resesi, kondisi pasarnya pun sangat kacau, sehingga terkenal sekali kalau ada kecurangan itu di pasar-pasarnya Yathrib, ya. Kalau ada sesuatu yang tidak ideal di wilayah Arab itu ada di situ, ya. Selain nanti ada wilayah-wilayah yang marak juga tersebar seperti di bagian Persia yang kelak ada di wilayah Islam, di Kufah, ya, dan seterusnya. Nah, ini di pasar Yathrib itu terkenal demikian. Kemudian juga secara politik sangat tidak ideal, konflik sosialnya juga sangat tinggi sekali, ada pertentangan antara dua suku besar, Aus dengan Khazraj, ya, karena provokasi Yahudi pada masa itu yang ingin menguasai pasar. Nah, ini diantara hikmah besarnya, nanti mungkin suatu saat kalau di manajemen bisnis, ya, kita bisa belajar karakteristik Yahudi di bidang ekonomi, di bidang politik, juga nanti di militer, sangat terkait erat, ya, tiga bagian ini, sehingga kita bisa terapkan di dunia geostrategis, geopolitik, dan juga geoekonomi, ya, itu bisa ditarik. Karena nggak akan lepas dari DNA ini, pasti akan berkelindan, ya, berkelindan dan berkelanjutan. Ini yang penting juga untuk diketahui sebagai informasi, sehingga bisa mengambil sikap yang elegan dalam menghadapi situasi itu seperti Nabi mencontohkannya, ya. Nah, di masa lalu Yahudi ini ingin memonopoli, ya, kegiatan ekonomi, pengendalian pasar yang ada di Yathrib pada masa itu, sehingga tidak senang ketika melihat keturunan-keturunan yang hadir pada masa itu berkembang baik dan juga sudah menetap dengan mereka lama, sama-sama ada di situ. Karena Yahudi itu asalnya kan nggak ada di Yathrib, tapi mereka datang ke Yathrib karena mereka tahu kelak akan Nabi yang akan hadir di situ, ada hijrah ke situ. Jadi mereka menunggu sebetulnya. Hanya karena nanti yang datangnya adalah Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Ismail alaihissalam, bukan keturunan Nabi Ishak, maka disitulah muncul perasaan-perasaan yang tidak tepat, sehingga mereka merubah niat mereka sendiri, perilaku mereka sendiri, tidak sesuai dengan harapan-harapan sebelumnya, tapi ingin mendiskreditkan, bahkan ingin kemudian membunuh Nabi SAW. Dan ini fakta sejarah yang juga nanti diabadikan di dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-89. Mereka yang sebelumnya berharap-harap, tapi mereka juga yang mengingkari, ya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, ya. Jadi hal-hal yang demikian sudah ada sebelumnya. Jadi ketika mereka hijrah ke sana dan juga ditemukan di sana juga sudah ada dari Yaman waktu itu sudah merapat ke sana di Yathrib, ya. Kan kita tahu sejarahnya di zamannya Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis, dan setelah itu ada banjir besar, ya. Setelah itu kemudian beberapa berhijrah dan juga berkumpul di Yathrib. Nah, mereka melakukan satu perdagangan yang tadinya normal sekali, semua mendapatkan keuntungan yang baik, maju, tapi di sini yang Arab Aus dan Khazraj itu terlihat lebih unggul, lebih maju, lebih baik, sehingga bisa menyaingi pasar-pasar Yahudi. Maka salah satunya mereka provokasi dua bagian ini supaya mereka saling bertengkar, ya, mereka sibuk bertengkar. Dengan sibuk bertengkar ini akhirnya pasar bisa dikuasai oleh kalangan Yahudi Madinah pada masa ini, ya, pada masa itu, ya. Dan ini bisa dilihat dari
fakta sejarah, bisa ditelusuri dalam sumber-sumber referensi yang valid dari catatan-catatan sejarah yang sampai kepada kita dalam bentuk buku-buku yang bisa kita akses sampai dengan kini. Maka apa yang terjadi? Aus dengan Khazraj ini terlibat konflik yang berkepanjangan, konflik yang lama sampai 600 tahun tuh ya sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib. Maka pasar tidak ideal. Kemudian harga dimonopoli, terjadi resesi. Nah, ini kalau ada monopoli tentu akan menentukan kebijakan. Ya, jadi kalau sudah ada persatuan dalam bentuk ya taruhlah pemegang modal atau pebisnis ya, atau yang kekinian bahasanya ada yang disebut dengan oligarki misalnya atau macam-macamnya, itu kalau sudah kumpul mengatur pasti akan pengaruhnya ke politik, pengaruhnya ke aspek-aspek lainnya. Maka pada masa itu juga demikian. Nah, di situasi ini Nabi SAW kemudian datang ke Yathrib, lalu yang dilakukan oleh Nabi mempersatukan dulu, memperbaiki dengan mempersatukan, membangun kesadaran dulu. Ayo kan kita tinggal di tempat yang sama, di kota yang sama, kenapa kita nggak ada visi untuk memajukan, sama-sama memajukan dulu. Jadi Masya Allah indah sekali. Dia risalah yang dibawa ini adalah pemahaman universal dulu, pemahaman yang menyatukan. Ya, satu hal yang disepakati bersama dan gak ada celah untuk menolak. Ya, kalau di kondisi kekinian kan kalau misalnya terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, terjadi perbedaan-perbedaan yang cukup tajam misalnya, ada taruhlah sengketa, perselisihan sampai semua orang merasa harus unggul secara pribadi dan sebagainya, maka Islam memberikan hikmah, tarik ke satu kepentingan. Ya, ayo duduk bareng-bareng. Bukankah ini bangsa yang kita cintai? Bukankah ini kemerdekaan ini tidak mudah bisa kita raih? Ada perjuangan, darah, keringat, air mata, merah putih, ya merah darah dengan putihnya kain kafan yang membungkus itu, yang perjuangannya itu tidak main-main gitu ya, semua berkorban dan seterusnya. Apakah tega kemudian perjuangan ini yang telah melahirkan satu negara, satu kesatuan, satu yang baik, tiba kemudian harus hancur lagi kan, dengan perilaku-perilaku yang bukan musuh-musuh yang nyata ada di hadapan, tapi ketidakmampuan mengendalikan diri pribadi. Nah, kurang lebih suasananya seperti itu spiritnya ya. Maka Nabi datang, ketika datang ini oleh Allah dibimbing untuk menyatukan dulu akha bainal muhajirin wal ansar wa akha bainal aus wal khazraj ya wal mujtama' hina dzak. Jadi Nabi SAW dibimbing oleh Allah mempersatukan dulu ya dengan satu timbangan yang objektif dulu. Ayo kita bersatu dulu, bangun dulu nih supaya ekonominya stabil. Udah nggak ada konflik, nggak ada apa, yang punya kepentingan-kepentingan, coba dudukan kepentingan-kepentingan universal, kepentingan-kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa di atas kepentingan individual. Maka semua menyadari pada saat itu dan merasakan getaran, aura, karisma. Ya, memang mesti ada orang-orang yang tokoh-tokoh, kan, yang negarawan, yang punya karisma, duduk menjembatani ini dengan konsep-konsep yang objektif, yang luas, yang universal, yang menyadarkan. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi beliau persatukan pertama antara muhajirin dan ansar, sehingga tidak ada kesan ini pendatang, ini pribumi. Disatuin dulu tuh dengan satu visi yang sama. Ini bersaudara, saling menutup. Oleh Nabi diajarkan ya bagaimana yang unggul itu bisa menutup yang kurang. Ya, bagaimana orang-orang yang punya kemampuan lebih ya, bisa juga mensubsidi orang-orang yang barangkali masih memiliki kepentingan-kepentingan yang terbatas sifatnya sehingga harus dia dibantu, didorong ya. Maka dipersatukan itu, lalu setelah itu juga Aus dan Khazraj dipersatukan oleh Nabi. Jadi konflik selama 6 abad itu reda. Setelah itu baru masuk ke pasar, distabilkan oleh Nabi SAW ya, dan stabilitas ini yang kelak juga tidak diinginkan oleh orang-orang yang merasa sudah mapan dengan trik-triknya ya, dengan manipulasi-manipulasinya, sehingga juga kadang-kadang seringkali menimbulkan langkah-langkah yang culas di kemudian hari, baik ingin berbuat makar ya, menciptakan kondisi yang tidak ideal dan sebagainya, tapi itu bisa diatasi karena ada kekompakan tadi. Jadi kalau yang banyaknya sudah kompak bagus, yang kecil-kecil juga riak-riaknya akan lebih bisa dipadamkan dan lebih bisa diatur dengan baik. Nah, secara singkat teman-teman sekalian, jadi stabil, jadi bagus ya, dalam 2 tahun itu pasar sudah kembali normal, harga-harga juga sudah mapan, sudah bagus ya secara ekonomi, lalu secara sosial juga sudah bisa pelan-pelan diperbaiki sehingga bisa menyatu rumpun masyarakatnya, sehingga politiknya juga stabil. Ya, kan ini kalau kita masuk ke definisi misalnya 3 bagian itu ya, jadi ekonomi dengan polhukam itunya stabil, maka negara itu akan stabil. Itu spiritnya surah Al-Quraisy, liila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita was saif falyabudu rabb hadzal bait. Nih, perhatikan kalimat ini, highlight sekali ayat ini. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. 2 hal, 2 pokok yang kalau ini 2 ini bisa stabil, bisa bagus, maka tenang keadaannya.
Ya, satu bangsa tenang, negara tenang, masyarakat juga enak. Yang pertama adalah at'amahum min ju', rakyatnya nggak lapar, ekonominya stabil. Yang penting gimana caranya rakyat nggak lapar, ya rakyatnya tenang, kemudian juga wa amanhum min khauf. Nah ini terjaga keamanannya. Ya, politik, hukumnya, keamanan, ketertibannya terjaga. Jadi kalau keamanan terjaga, kemudian rakyatnya nggak lapar, ekonomi dan politiknya stabil, negara stabil, bangsa tenang. Maka disitulah kemudian spiritnya bisa tiba itu lebih cepat. Bagaimana? Ketika ya semua hamba itu mendekat kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait, minta petunjuk kepada Allah. Itu kan Allah kan yang mencipta kita, yang tahu tentang desain kehidupan, tentang kita semua, maha mengetahui, maha mendalami. Ya, jadi kalau kita kembalikan kepada titik yang sama, semua punya spirit yang serupa, maka akan cepat melakukan recovery. 2 tahun itu bisa diperbaiki. 3 tahun jadi suasana kota, maka berubahlah kemudian dari Yathrib jadi suasana kota Al-Madinah yang penuh dengan pancaran kebaikan, pancaran cahaya menginspirasi, Al-Munawwarah. Maka berubah namanya menjadi Al-Madinah, Al-Munawwarah. Maka dibikin satu kesepakatan yang kelak dikenal dengan Piagam Madinah. Ini nanti yang menginspirasi juga lahirnya Piagam Jakarta, kemudian dari situ nanti muncul Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagainya. Ya, termasuk nanti hal-hal yang menjadi dasar-dasar kesepakatan bersama untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu nggak bisa dipungkiri fakta sejarah yang kita mesti belajar. Ya, walaupun tidak harus dijadikan sebagai bagian dari fanatisme, ini peran itu bukan. Lebih kepada bagaimana sumbangsi setiap anak negeri bisa mewujudkan hal yang sangat besar, sehingga dengan itu patut disyukuri dan legasinya diteruskan dalam kebaikan. Jadi legasi kebaikan itu kalau dia spiritual, maka diwujudkan dalam bentuk ketaatan, peningkatan iman, peningkatan takwa. Maka di kita kan ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketuhanan yang Maha Esa, turunannya nanti didefinisikan kepada semua aspek kegiatan. Makanya misalnya kita lihat di pendidikan, tujuan pendidikan apa yang pertama? Bukan pintar dulu, tapi meningkatkan iman dan takwa. Coba cek lagi deh. Ya, di undang-undang dasarnya, di sisiktasnya, semua amanatnya adalah meningkatkan keimanan ketakwaan dulu. Jadi ketika iman dan takwa itu meningkat, ilmu itu lebih mudah. Silahkan dicek. Di kop-kop misalnya, dari mulai presiden sampai pejabat itu, di atasnya itu dimulai dengan kalimat, ya dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Itu dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalimat sila pertama ya untuk bisa mewujudkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa itu diawali dengan itu. Jadi sebetulnya kalau pejabat-pejabat tahu di kop surat itu ada tulisan itu, di atasnya ada bintang, kemudian padi dan kapas ya, bagaimana bersandar kepada Tuhan. Bintang itu kan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bersandar kepada Tuhan yang Maha Esa mewujudkan keputusan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu saling mengikat dua-duanya. Dan itu ada unsur sejarah nanti ke belakangnya gitu ya. Kalau kita betul-betul jujur meriset dan objektif menilai serta mau mempraktekkan. Spiritnya kurang lebih demikian. Karena ini kan kaitan dengan pembahasan dan hikmah. Kita kembali lagi teman-teman sekalian, maka setelah kemudian matang, bagus ya, tumbuh, ekonominya stabil, bahkan luar biasa, lalu orang nggak pernah lihat Madinah itu sekarang seperti Yathrib yang dulu. Dia maju, sukses, siapa yang paling jujur ada di sana, yang senang membantu ada di sana, yang ekonominya itu selalu terbuka, baik, jujur ada di sana. Kemudian rakyatnya juga bisa kompak ya, dan seterusnya. Maka situasi ini bagi lingkungan sekitar, yang tadi saya buka di awal ya, ada pengaruh-pengaruh dari dua kekuatan besar, baik itu Imperium Romawi ataupun Kekaisaran Persia. Nah, merasa ada sesuatu yang tidak ideal nih, karena biasa kan kalau negara besar itu kalau ingin menanamkan taringnya atau kukunya dan sebagainya, dia akan membuat kondisi sekitaran yang dia harapkan bisa menguasai itu tidak akan stabil. Ya, ada yang dijaga nanti, misalnya nggak boleh naik terlalu kaya, nggak boleh terlalu miskin seperti Indonesia sekarang. Ya, dia nggak boleh terlalu kaya, nggak boleh terlalu miskin juga nggak boleh, karena sumber daya alamnya nanti nggak bisa dikelola dengan baik dalam tanda petik, dan tidak ada yang konsumtif sifatnya. Di tengah-tengah aja seperti itu. Nanti ada yang harus miskin aja tapi dibikin konflik kayak Afrika, ya kan? Dibikin konflik terus, nanti supaya bisa jual senjata. Ya, tempur, perang, senjatanya yang laku dan sebagainya. Itu dulu sudah ada. Makanya kalau belajar fikih dari dulu, belajar sirah, kita bisa mengerti. Karena terus berkelanjutan kan sifat manusia itu, karakter itu. Nah, ini yang diobati. Islam itu datang membawa solusi, rahmatan lil alamin, datang bawa perdamaian. Itu kan menempatkan sesuatu dengan benar. Ya, kadang-kadang kalau nafsunya besar atau salah pendidikan dari awalnya, terlihat seperti benar sistemnya tapi tidak dipersonifikasi orang-orangnya untuk belajar dengan benar, maka muncul dorongan-dorongan seperti itu dan terjadi lagi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Karakter-karakter manusia itu kalau nggak diobati dengan baik akan berulang kemudian hari. Maka risalah Islam abadi untuk memberikan pencerahan. Ini loh gitu kan. Bukan ingin menurunkan Anda dari jabatan, bukan ini menghilangkan harta Anda dan sebagainya, tapi mengarahkan kedudukan, harta, ilmu itu ke tempat yang benar supaya tidak merusak.
Gambarannya demikian. Ya, baik itu untuk orang Islam sendiri, karena kan ada risalah-risalah untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu itu untuk orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang beriman, jangan mencela. Itu kan lisan. Pencela itu berbahaya, pengantar pada keburukan. Wailul lil mukadzibin. Jangan berdusta. Dusta itu bisa membuat engkau celaka. La yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan bikin hoax, jangan gibah. Nah, itu bagian dari ajaran Islam untuk orang Islam sendiri, orang beriman. Jadi kita diajari lebih dulu mempraktekkan kebaikan, sehingga dengan akhlak itu orang melihat kebenaran Islam. Ya, nanti setelah itu nanti ada konsep umum universal untuk semua manusia, ditunjukkan nilai objektif. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, itu kan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, Quran surah ke-49 ayat 13 itu. Hai semua manusia, kita kan tercipta laki-laki perempuan, menyebar banyak keragaman berbeda-beda. Cuma kan desain kehidupan ini untuk menyatukan, bukan untuk bertempur, bukan untuk saling menyakiti, bukan untuk saling mencela, bukan untuk saling memukul, bukan untuk saling membom, membunuh dan sebagainya. Sehingga yang satu datang mengekspansi, melahirkan konflik, dendam, yang satu membalas, gitu kan? Ya seperti yang terjadi kan ketika datang ke Afghanistan, ke Irak, ya, kemudian yang di Palestina, yang di macam-macam. Ketika datang, ya mereka merasa terjajah, mereka merasa kemudian diinvasi, tersakiti, banyak dibunuh. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Di dalam nggak bisa, mereka keluar menyebar, ya, menebarkan balasan-balasan yang kemudian didefinisikan dengan teror. Sementara teror yang besarnya ini tidak diselesaikan. Ini yang menyebabkan ya carut-marut kehidupan secara global tidak tuntas. Maka Islam datang dengan risalah. Jadi di masa lalu kan seperti itu. Menyebar. Islam datang dengan risalah menyampaikan. Kenapa nggak berdamai? Kenapa kemudian nggak saling mengenal untuk saling bersinergi? Kan hidupnya seperti itu lebih nyaman. Ya inna akramakum indallahi atqakum. Ya sungguh orang-orang yang mulia di sisi Tuhan, si Allah itu orang-orang yang paling banyak kebaikannya, kemuliaannya. Ketika disebut atqakum, takwa itu kan risalah insan beriman. Ya, maka Allah akan memberikan penjelasan dan penekanan bahwa hei orang beriman jadi pionir ke situ. Praktekkan takwamu yang dilatih lewat imanmu itu. Iman kan nanti turunannya adalah takwa, buahnya kan takwa. Takwa itu adalah di istilah syariat, diksi syariat, bukan bahasa Arab umum. Takwa itu diksi syariat, diperkenalkan oleh Islam. Jadi konfigurasinya itu dari iman, amal soleh, takwa, atau nanti iman, takwa, amal soleh, atau kadang-kadang takwa, iman, amal soleh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Takwa alladzina yu'minuna bil ghaib, iman wa yuqimunas shalah, amal soleh, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, dari kita beriman, pembuktian takwa. Dari situ mengerjakan sholat. Apa implikasi dari sholat itu? Bisa berbagi, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Turunannya apa? Sifat sosial. Puasa juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, kutiba alaikumusiyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, takwa. Jadi definisi puasa adalah pancaran keimanan yang dibuktikan lewat amal soleh sebagai ketaatan kepada Allah, kemudian berpuasa, wujudnya bisa takwa. Dari takwa itu dilatih, berbagi. Saat puasa kan kita berbagi. Mengendalikan nafsu supaya jadi orang baik, tidak menipu, tidak berbohong, tidak menyogok, gitu kan? Dan lalu akhirnya apa? Implementasi sosial pada kebaikan. Nah, hal semacam ini dikhawatirkan oleh pada masa itu ya negara-negara besar yang berdekatan dengan wilayah Madinah, di dekat Tabuk itu dikuasainya wilayah Ghassan oleh siapa? Imperium Romawi. Maka Romawi khawatir. Ya, sehingga ada isu pada masa itu ya pasukan Romawi yang bercokol di sana akan mulai bergerak menyerang ke Madinah. Maka isunya mulai berkembang. Wilayah Tabuk nih sekitar 778 km ya arah barat laut ya, arah barat daya laut dari Madinah itu. Sekitar 700 kilo, 778 km. Sudah banyak isu berkembang, mereka menyiapkan pasukan sampai itu ke wilayah Madinah. Isu itu sudah bergulir. Ya, bergulir dengan sangat kuat sekali ke wilayah Madinah. Nah, yang paling menarik di sini ditampakkan oleh Allah bagaimana perilaku orang munafik. Jadi di tempat yang stabil pun akan selalu ada nih tipikal orang-orang yang ingin memuaskan diri gitu, yang senang dengan konflik, yang pengen tampil yang paling unggul, pengen menguasai, pengen membuat sesuatu tidak ideal. Nanti skala globalnya di muka bumi ada golongan-golongan tertentu yang memang ingin eksklusif sifatnya dan dia ingin tampil lebih unggul sehingga menggunakan setiap kesempatan gimana caranya yang lain pecah dia unggul ke permukaan. Itu disebut oleh Quran nanti dengan sifat-sifat nifak ya, golongan orang-orang munafik. Maka mereka mulai memprovokasi juga, nih akan celah nih, akan datang nih, sehingga sampailah kemudian ke intelijen Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berita-berita itu dan terkumpul informasi bahwa akan dilakukan penyerangan dari pasukan Romawi yang menggunakan juga aset mereka yang berada di sana ya, jadi di backup oleh pasukan Romawi, ada asetnya juga di beberapa suku-suku itu sampai terkumpul 40.000 pasukan yang siap menyerang ya ke Madinah.
Maka apa yang terjadi ketika isu ini sudah mulai mencuat, semakin juga meningkat, eskalasinya terasa gitu kan, hawanya sudah berbeda sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi kan instingnya sangat kuat, karena kan bukan sekedar insting kan, beliau dibimbing oleh Allah melalui wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa, gitu kan? Nabi dibimbing, sehingga dengan bimbingan-bimbingan itu kepekaan beliau tinggi sekali. Maka beliau diberikan semua keteladanan di seluruh aspek bimbingan kehidupan, karena kan contoh. Jadi semuanya mesti jadi contoh, dari perilakunya, tuturnya, katanya, sikapnya, sampai kegiatan Nabi SAW dari bangun tidur sampai tidur lagi. Karena itu beliau satu-satunya Nabi yang pernah diutus di muka bumi yang bisa diteladani di semua aspek kehidupan. Dagang pernah, bisnis pernah, gembala kambing juga pernah. Nanti ada hikmahnya loh gembala kambing itu. Di sisi lain kita akan bahas ya, supaya nggak terlampau melebar. Jadi panglima juga, jadi pemimpin juga, pemimpin negeri, pemimpin bangsa, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kakek, sebagai anak. Jadi semua aspeknya ada. Dan nanti semua yang terkait dengan beliau jadi teladan. Ya, istri-istrinya. Jadi kalau kita ingin belajar tentang fikih perempuan, ke istri-istri Nabi SAW. Jadi semua aspeknya. Karena itu dalam bahasa Arab, semua aspek yang bisa jadi contoh di semua lapisan, dan ketika itu diwariskan menjadi contoh juga, itu bahasa Arabnya disebut uswah. Kalau dia kecil disebut iswah, kalau dia perkara besar disebut uswah. Quran surah ke-33 Al-Ahzab di ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bisa dibaca juga dengan iswah, riwayat Qalun dan Warsh dari Nafi'. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Jadi yang kecil yang besar jadi teladan. Nah, kembali teman-teman sekalian, maka beliau kemudian mulai mengondisikan dulu. Yang pertama beliau mengondisikan keluarganya dulu nih. Ini ada indikasi seperti ini, maka beliau menjauh dulu dari keluarga selama sebulan. Ya, diamankan, dikondisikan dan sebagainya, sehingga dalam kondisi-kondisi aspek militer tidak banyak terfikir tentang keluarga sehingga bisa fokus. Ya, pembagiannya itu bisa optimal. Nah, ini sebetulnya banyak fikih yang bisa dipelajari. Ya, nanti kalau misalnya di bidang pertahanan, kan bidang keamanan, ketentraman dan sebagainya sudah ada kondisi-kondisi genting, ini hal-hal yang sangat dasar sekali. Ya, mengungsikan orang-orang yang lemah, mengondisikan, membuat satu tempat yang terlindungi, kemudian bagaimana diberikan briefing kepada keluarga sehingga prajurit-prajurit khusus, komandan dan sebagainya, mereka sudah bisa fokus, keluarganya sudah siap, sudah matang. Ya, itu bagian fikih yang sangat dasar sekali, dan dipersatukan, terus keluarga-keluarga diundang, dipersatukan. Pernah nggak terjadi nih di prajurit-prajurit ya? Pimpinan-pimpinannya nih, komandan-komandannya, undang prajuritnya, bukannya prajurit, keluarga mereka diperhatikan, disantuni, dipersaudarakan, itu kan saling merasakan, saling menguatkan. Itu sesuatu yang indah. Nah, nanti dari situ tercipta kekeluargaan. Ya, kan di apa namanya, di polisi ada bayangkari, di tentara ada persit dan sebagainya. Itu bisa diambil tuh fikih itu untuk diterapkan tuh. Lalu di atasnya memberikan perhatian, itu indah sekali. Indah sekali deh. Itu beberapa bagian yang bisa kita ambil spiritnya untuk diterapkan. Karena Indonesia ini konfigurasinya menarik gitu, bukan negara agama, tapi spirit bernegara berbangsanya itu bersumber dari spirit agama. Karena itu di pasal 29 itu ayat 2, dari ayat 1 malah, pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi bagi kita, menerapkan nilai-nilai itu yang universal, yang bermanfaat, itu bagian dari ibadah. Ya. Maka yang komandan-komandan yang muslim-muslim tuh, praktekkan tuh. Ya, datang, kunjungi keluarga-keluarga prajurit tuh, lihat kalau misalnya ada yang kurang ideal, Anda ada kelebihan rezeki, bantu. Ya, kasih beasiswa anak-anak mereka berjuang, mereka mengorbankan jiwa raganya, sementara keluarga ditinggalkan, mungkin hidup tidak ideal, saling berbagi, ya, saling melihat. Kemudian juga yang lain-lain yang punya kelebihan, support tuh. Mungkin anggaran nggak cukup gitu kan. Anda yang berusaha, yang muslim, yang pengusaha muslim, yang support, tapi jangan jadikan sebagai sogokan. Ya, hati-hati. Jangan Anda support untuk bisa bela kepentingan usaha Anda begini begitu, sehingga bergeser, diajarin sesuatu yang salah, bergeser dari normanya, bergeser dari kegiatan-kegiatan yang positifnya, atau bahkan ketentuan yang bisa melanggar undang-undang. Ya, kita kembalikan. Nah, secara singkat teman-teman sekalian, maka Nabi mengondisikan keluarga beliau berpisah dulu selama sebulan untuk fokus menyiapkan ini. Akhirnya diputuskan, beliau umumkan langsung tuh, umumkan. Ini ada kondisi seperti ini, isunya seperti ini, kan laporan-laporan yang sampai intelijen kepada Nabi SAW diumumkan oleh beliau. Ya, ada pasukan yang akan bergerak, mereka menyiapkan rencana untuk menyerang kita, kan dari Romawi, dan warga sudah gelisah karena merasakan Romawi kan besar itu. Ya, kalau Anda gambarkan seperti, wah ini Amerika mau nyerang, Cina mau nyerang, atau Rusia mau nyerang, misalnya kan dah kebayangnya seperti apa. Maka dikondisikan oleh beliau dan diumumkan. Ya, kita ada
aksi untuk defense ini. Ya, jadi muncul jihad digelorakan. Jadi jihad itu bukan untuk menyerang, menyakiti, bukan. Bukan tiba-tiba ujung-ujung hancurkan, nembak ini bom ini, tidak. Gitu ya. Jihad itu adalah mempertahankan. Ya, ketika ada gangguan-gangguan, ketika ada potensi serangan-serangan, terus datang membawa kedamaian, ya kadang mewujudkan lebih dulu datang ke medan paling depan untuk bisa berdialog, menghentikan peperangan, ya, atau mencegah, membantu dan sebagainya. Ke situ arahnya. Jadi hati-hati kalau ada ajakan-ajakan yang tidak tepat, nembak orang, bom orang sembarang, itu bukan jihad itu. Ya, jauhi yang seperti itu. Ya, kalau bisa tindak itu laporkan kepada yang berwajib dan sebagainya sehingga bisa ditertibkan lebih awal dan jangan dipelihara juga tuh ya. Ya, jangan dipelihara hal yang semacam itu gitu ya. Nah, kita kembali teman-teman sekalian. Karena nanti ada fikihnya itu. pasti nyambung karena selalu bergulir gitu sifat-sifat manusia itu. Balik lagi, maka dengan cara yang cepat dan singkat sekali diumumkan, disampaikan, diputuskanlah kemudian oleh Nabi, ayo kita mesti semua berafiliasi, bareng-bareng semua beraliansi, semua kompak, menyatu dulu. Maka Nabi mengajak ke semua suku-suku pada masa itu. Ya, kalau orang Islam udah diikat, udah pasti patuh tuh. Makanya sangat bersyukur di satu negara ada muslimnya, terus diajarin tuh fikih jihadnya yang betul, ya. Kemudian cinta bangsanya bagaimana dan sebagainya. Karena orang Islam itu, kalau negaranya terancam, pasti di saf paling depan tuh. Garis depan. Ya, dia datang gitu. Ya, dan menariknya begini, menariknya teman-teman sekalian, mau yang kelihatan bagus, soleh, mau yang biasa-biasa, bahkan yang kalau bahasa Rusianya baragajul gitu ya, itu tetap juga garis paling depan. Coba kalau maulidan, orang-orang yang bertato pun itu bisa paling depan, bisa jagain, bisa macam-macam, itu kecintaannya demikian gitu. Ya, dan Masya Allah, makanya saya sering katakan bahwa tidak ada orang yang tidak punya kesempatan untuk soleh. Semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi soleh, untuk menjadi baik ya. Nah, jadi diumumkan, terbentuklah kemudian 30.000 pasukan kurang lebih. Nah, itu terjadi di tahun ke-9 Hijrah, di bulan Rajab. Ya, bulan Rajab, tahun ke-9 Hijrah. Nah, teman-teman sekalian, ini di Masehinya September kurang lebih. Kalau kita kembalikan tahun 9 Hijrah, saya cek tuh di sejarah juga, bulannya September 630 Masehi. Ya, jadi di situasi ini sangat menarik, kemudian dikumpulkan, sudah siap. Nah, jadi Nabi mengambil langkah cepat, taktis lebih dulu. Jadi sudah terhimpun informasi intelijen, sudah kuat, sudah bagus, sudah dicek, sudah benar. Sebelum mereka bersiap-siap betul, datang duluan, gitu ya, untuk bisa mempersiapkan diri, pembelaan, dan di garis depan langsung berangkat tuh, teman-teman, disiapkan. Dan itu situasinya bukan situasi biasa, musim panas. Ya udah mulai agak terik karena kan menjelang bulan 9, menjelang Ramadan. Ramadan itu paling kencang panasnya nanti. Dimulai dengan Rajab, musim panas, Sya'ban, makin berkumpul cari oase, cari air, persiapan. Nanti Ramadan puncaknya, di Rajabnya itu sudah panas. Di situasi yang panas, kemudian iklimnya panas, politiknya panas, ada ekspansi militer yang panas, ya kan? Ini nggak mudah. Terus masyarakat juga panas, jadi nggak ideal. Di lingkungan civil society-nya gitu kan, di masyarakatnya. Maka Nabi Masya Allah dipandu oleh Allah jadi bisa menenangkan, masyarakat nyaman lagi, tenang. Terus 30.000 pasukan orang-orang hebat itu disiapkan, berangkat 700 kilo, 778 kilo, yang kalau baik kendaraan 7 jam jalan mereka ke Tabuk tuh ya, ke wilayah Tabuk. Nah, ke Tabuk ini kalau dari Madinah jalan kaki itu disebutkan dalam sejarah kurang lebih teman-teman sekalian itu bolak-baliknya itu 30 hari, sebulan. Ya. Nah, jadi datang mereka ke Tabuk, pasukan mulia ini, kemudian sampai Tabuk ternyata kedatangan pasukan puluhan ribu itu menggemparkan wilayah Tabuk, khususnya dari pasukan aliansi tadi yang mereka memang belum siap-siap sepenuhnya. Jadi ketika melihat itu Romawi pun ciut, jadi malah lari gitu. Ini yang menarik tuh. Ya, jadi aliansi suku yang ada di situ, ya Judaim, kemudian juga ada Nasrani Arabnya, ada beberapa yang lain yang dibawa pengaruh Romawi, dipersiapkan tuh pasukan-pasukan lokal itu. Plus juga pasukan Romawinya begitu melihat kedatangan puluhan ribu, mereka belum siap, mereka lari semua, ciut. Jadi akhirnya apa? Jadi ketika datang pasukan Muslim dan aliansinya pada masa itu dari Madinah sampai di situ, mereka 20 hari itu menunggu, lihat reaksi dan sebagainya. Akhirnya ternyata terjadinya cuma datang ke situ 20 hari ya, kemudian situasi reda, melihat nggak terjadi deh peperangan ya seperti yang digambarkan tadi, udah siap-siap ini itu. Ternyata musuh itu ketika melihat kekuatan lebih besar kan, lebih berkarisma, lebih bersemangat, mereka juga ciut, lari tuh ya, lari. Nah, ini pentingnya di negara besar tuh begitu, yang kuat militernya begitu ya. Jadi orang tuh dari luar lihat, wah kalau sekarang kan ngelihat berapa nih alutsistanya aja, ini diukur dulu tuh, wah ini pesawat tempurnya sekian, kapal induknya sekian, ciut.
Ya, nggak berani, apalagi lihat pasukan khususnya misalnya, wah Indonesia nih, denjakannya luar biasa, Paskasnya, kemudian Kopassusnya, macam-macamnya, darat, laut, udaranya semua hebat-hebat, gitu kan. Nah, tinggal alutsistanya ditambahkan, Pindadnya bisa ini, kemudian TNI-nya kuat, polisinya kuat, terus kompak dua-duanya, rakyatnya mendukung, siapa yang mau nyerang? Lihat itu aja udah lari aja semua tuh, 20 hari di situ tuh, menunjukkan keseriusan, sehingga musuh pada masa itu nggak bisa. Kemudian mereka melakukan koordinasi untuk mengatur lagi, sudah keduluan tempat strategisnya, yang kalau pun nyerang pasti kalah, kan? Maka setelah 20 hari ini nggak ada pertempuran berarti, pulang. Ya, kurang lebih 50 hari. Jadi dari mulai berangkat sampai pulang, jarak 700 kilo itu, 78 km, ya itu kurang lebih 50 hari lah itu terjadi itu, dengan hasil yang sangat gemilang. Jadi antara berangkat sampai pulang sampai ada di situ itu kurang lebih 50 hari. Nah, 50 hari ini teman-teman, kan kalau sekarang kan sangat cepat waktunya. Seperti Nabi pernah sampaikan ke akhir-akhir masa, nanti ada percepatan-percepatan di waktu. Ya, ingat loh bahasa Arabnya itu taqarrub, ya, taqarrubuz zaman, percepatan waktu. Jadi percepatan dengan kelajuan kan beda di fisika. Ya, saya dulu pernah belajar fisika itu, kalau kelajuan kan dia melaju tuh tapi tanpa arah, nggak ada vektornya. Ya, jadi kenceng aja, kenceng. Saya nggak bilang cepat. Kalau sudah kecepatan ada vektor, itu kan dia kenceng aja tuh, kenceng tuh, melaju, ya kenceng. Tapi nggak ada arahnya, itu nggak disukai. Ya, kan ada hewan kan kalau mau nyerang tuh kenceng, tapi nggak ada arahnya kan, bawaannya ditabrak dan sebagainya. Makanya nanti kita belajar tuh kenapa babi haram ini dan sebagainya. Nanti ada hikmah-hikmah yang bisa kita lihat kan. Kayak kambing kalau udah mau nyeruduk tuh, ya walaupun dia ini lurus aja gitu dan sebagainya. Nanti kita lihatlah beberapa hal itu. Kita bisa belajar kenapa unta diriset, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, kan, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman sekalian, Nabi mengisyaratkan pada kita nanti ada satu masa itu ada percepatan. Artinya apa? Waktunya semakin cepat, tapi kamu harus punya arah, harus ada vektornya. Jadi kan, oke, sekarang kita lihat nih. Sekarang dari Madinah ke Tabuk yang dulu ditempuh dalam waktu pulang pergi 30 hari, mungkin sekarang 7 jam udah nyampe gitu. Pakai kendaraan 7 jam nyampe ke tempatnya. Ya, tapi harus punya arah, ngapain ke situ, apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dilakukan. Anda kalau misalnya dari setiap hari itu bikin kegiatan, dari mulai subuh, rencananya mau kemana, diatur waktunya, jaraknya berapa lama, kecepatannya mesti berapa, ya kan? Jarak itu kan S, itu kan, kawan dengan V kali T, kecepatan dikalikan dengan waktu. Artinya dalam jarak sekian harus efektif nih, waktunya berapa yang bisa ditentukan, lalu manfaatnya apa yang bisa diraih di situ. Selalu begitu dalam Islam itu, terukur semuanya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kembali lagi, begitu pulang, sudah mendapatkan hasil yang gemilang, masyarakat tenang lagi, baik lagi, tertata rapih lagi, tapi dari situ ada pelajaran yang sangat kuat, pelajaran persatuan. Ya, persatuan masyarakat Madinah pada masa itu. Maka mereka mengerti, akhirnya banyak lagi yang masuk Islam. Ya, karena melihat Islam menawarkan solusi, Islam menyampaikan nilai universal, kedamaian, sekalipun ada aksi militer bukan ekspansif sifatnya, tapi untuk perdamaian, pasukan-pasukan perdamaian, penjagaan, menegakkan keadilan, menjaga kehormatan dan sebagainya, bertambah lagi. Kemuliaannya semakin yakin dengan kebenaran, semakin baik, akhirnya tercipta persatuan. Tuh poinnya. Terus ada kematangan, ada persiapan-persiapan militer berikutnya untuk lebih kuat lagi. Ya, jadi itu hikmah-hikmah besar yang bisa kita dapatkan, sehingga kalau ditarik ke kita kemuliaan bulan Rajab, teman-teman sekalian, Tarjib, Al-Assam itu sebetulnya Rajab itu kan bulan silent, bulan nggak ada pertempuran pada asalnya. Tapi ketika datang provokasi harus ada persiapan. Nah, kadang-kadang di situasi genting pun harus melihat bahwa musuh memanfaatkan kelemahan-kelemahan satu titik yang kita anggap itu sebagai kelebihan, kadang-kadang bisa jadi kelemahan di mata musuh. Itu harus diperhatikan betul. Ya, di dalam Islam kan menghormati bulan Hurum, nggak boleh ada peperangan tuh di suku Arab pada masa itu bahkan. Ya, jadi bulan-bulan Hurum tuh nggak boleh ada peperangan, harus tenang, harus silent. Nanti lihat orang Romawi nggak tahu ini, dia taunya udah, ya habisi, perangi, ambil daerahnya, kembangkan gini, bikin nggak stabil dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ini manfaatkan aja ini Rajab nih. Ini kan Rajab termasuk bulan Hurum nih di mereka. Bulan Hurum tuh bulan tenang, nggak boleh nyerang, berarti persiapannya kurang. Jadi isu tuh. Ya, tapi kan kaidah tidak begitu. Ya, Allah Maha tahu, begitu melihat ada makar yang demikian, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah menyiapkan, sampaikan pada Nabi, ya, siapkan garis depan pasukan, sudah selesai. Mereka pulang dengan gemilang, ya, dalam keadaan tenang, menyatu lagi, dan semua sudah diketahui siapa yang munafik, siapa yang menyimpang, siapa yang berafiliasi dengan keburukan, siapa yang mencoba menggoyahkan dasar-dasar negara, siapa yang memecah dan sebagainya, sehingga bisa diambil sikap setelah itu. Nah, ini terjadi di musim panas tahun 9 Hijrah.
gejolak politiknya kuat, ya gejolak kemudian konflik sosialnya juga dari luar intervensinya tinggi, kemudian juga apalagi dari sifat-sifat ada serangan-serangan yang tidak diketahui yang sudah mengincar, dan Madinah sedang bergerak dalam kondisi-kondisi yang berkembang menuju lebih baik, bahkan matang di beberapa aspek yang sudah kuat. Maka bila kita ambil itu ke dalam suasana Rajab kekinian, ya, nilainya bisa kita ambil hikmah dari perang Tabuk ini. Ya, yang pertama apa teman-teman sekalian? Persatuan itu begitu penting. Persatuan dalam konteks kebangsaan, persatuan dalam konteks hidup bernegara. Maka kita harus punya kesadaran universal saat ini dengan semua stakeholder berbangsa bernegara. Baik itu di aspek pemerintahannya, para negarawannya, ya, atau juga di aspek ditariknya ke bagian militernya di TNI, Kamtibmasnya di kepolisian misalnya, terus stakeholder yang lainnya, lalu pengusahanya, semua duduk. Kita harus berpikir bagaimana menjadikan negara ini negara yang besar dengan sifat-sifat objektif yang universal pikirannya, seperti semangat dari perang Tabuk tadi, dari pendahuluan-pendahuluannya. Maka duduk berpikir nih, ya, at'amahu min ju', rakyat banyak yang lapar nih, ya. Kalau banyak yang lapar, udah anggaran misalnya, yuk kita siapkan untuk menutup dulu yang ini. Lalu skemanya dibikin, berpikirnya semua objektif. Bangsa, negara, masyarakat, rakyat, bukan si fulan harus maju, bisnis ini yang harus berkembang. Kalau sifatnya parsial begitu ya runtuh fundamental bernegaranya. Ya, lalu dibagi ini proyek-proyek sehingga merata. Ya, semua mendapatkan bagian, jangan tertumpu di satu titik. Kalau tertumpu di satu titik banyak, nanti jadinya apa? Jadinya hanya penguasa-penguasa terbatas yang disebut kekinian dengan oligarki dan sebagainya. Ratakan dulu pasarnya sehingga tidak dikuasai satu pihak. Kalau seperti ini nanti merata di atasnya, di bawahnya bisa menikmati dengan baik. Lalu skema berikutnya apa? Zakat misalnya untuk orang-orang Islam. Nah, itu ditelusuri, kemudian disiapkan siapa yang wajib-wajib zakat nih. Kalau bisa tuh jadi undang-undang ke atas, karena pasti membantu negara, pasti membantu itu. Sifatnya mengikat. Yang kalau sudah zakat misalnya nggak usah bayar pajak gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu, ini ada zakat, ini ada zakat nih. Pengelolaannya diatur distribusinya. Bahasa singkatnya dari Nabi gampang sekali. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Ya, diambil di distrik lokal-lokal itu bagi yang sudah berhak, nanti didistribusikan di distrik itu dulu. Ya, kalau saya di Bekasi misalnya kan, taruhlah potensi zakatnya 5 miliar misalnya. Ya, dari situ diambil dulu nih. Nah, setelah itu distribusikan, disupport. Nanti cara mendistribusikannya ada aturan lagi secara fikih. Misalnya ada bantuan permodalan nih, gitu kan? Bagi yang fakir, miskin, ada 8 golongan kan yang bisa disupport tuh. Bantuan permodalan diukur berapa lama, dibimbing. Ya, jadi UMKM-nya dihidupkan dari modal itu, dikembangkan sampai mereka jadi muzaki lagi nanti. Nah, nanti ketika sudah rata diberikan semuanya, ada yang nggak bisa nih potensi kerja, santuni. Ya, ada yang ini di pendidikan beasiswa. Dari sini ada kelebihan 1 miliar, setorkan ke pusat. Karena ini misalnya Bekasi, Jawa Barat, maka ke provinsi. Di provinsi dikolek lagi, dikembangkan keseluruhan. Nanti ada lebih, setorkan ke pusat. Ya, pusat ke negara, ya secara nasional. Nanti semua seperti itu akan rata. Ya, tapi kalau diambil terbalik, belum muncul potensi 5 miliar, setorkan udah ke pusat yang paling atas misalnya. Begitu disetorkan ini ada kebutuhan harus bikin proposal. Ya, setor 5 miliar, kebutuhan misalnya 1 miliar, harus bikin proposal keluar cuma 500 juta. Ya, itu nggak akan berimbang gitu. Nah, ini hal-hal yang setiap sedikit kelihatannya sederhana, tapi sebetulnya sangat banyak membantu. Banyak membantu, dan pada akhirnya kan konfigurasi itu penduduk. Kalau penduduknya ini di sini terbantu dengan skema-skema spiritualnya, ajaran dalam Islam ada zakat di situ, ditebarkan lagi, nggak usah nunggu musibah keluar. Gempa keluar, ini keluar, tidak, dilihat keseharian, tutupin itu, maka indeks nanti akan berubah tuh, indeks kemiskinannya berapa, pasti akan sedikit demi sedikit tuh akan mulai ditekan. Nah, skemanya berjalan. Ya, kalau tidak berjalan, semuanya ya terabaikan dan sebagainya gitu kan, padahal ini dibawa ke konteks kehidupan, ya, dan itu kan universal sifatnya gitu ya, universal sifatnya. Nanti dampaknya apa? Dampaknya tekanannya lebih tinggi. Kosnya lebih tinggi, harapannya pengen membangun, harapannya pengen keluar, pengen hebat, tapi nggak ada, sumber daya nggak terolah. Akhirnya yang muncul apa? Pasti pajak. Dari dulu begitu, sejarahnya demikian. Jadi kalau pajaknya semakin banyak di semua aspek, ini dipajaki, ini menunjukkan bahwa kasnya sedang kosong. Dia kurang gitu. Nah, dampaknya pasti akan banyak. Dan semua, nah elemen-elemen bangsa ini mesti bersatu. Ya, spirit perang Tabuk tadi mesti bersatu, membangun. Ya, jangan hanya mengkritik tapi nggak ada solusinya. Dia atau mencela ini, mencela itu, akhirnya bertambah konteks sosialnya. Duduk bareng-bareng kasih solusi, kita duduk bareng-bareng ya. Kemudian memikirkan, memberikan solusi yang terbaik, semua saling bersatu stakeholdernya. Ini gimana nih rumusannya? Kasih masukan. Ya, baik yang di luar pemerintahan, di dalam, duduk bareng-bareng, tata dulu dalam aspek bangsa bernegara. Perbedaan pendapat gak ada masalah. Beda pendapat itu biasa, ya. Nah, tapi semuanya adalah solusi. Nah, kemudian yang kedua adalah perjuangan itu mesti semangat walaupun di setiap keadaan. Ya, tadi di perang Tabuk kan musim panas. Kita alhamdulillah nih nggak ada panas yang berlebihan misalnya.
nggak ada dingin yang berlebihan, situasinya lebih adem. Nah, cuman kondisi pada masa itu musimnya panas, gak ideal gitu kan, gelisahnya ada. Nah, kekinian dalam kondisi itu pun kalau semangatnya tinggi, ya semangat juangnya tinggi, semangat bersatunya tinggi, selesai. Ya tidak ada kesulitan yang paling kompleks pun ya kecuali akan hilang dan mudah diatasi ya dalam kondisi orang-orang yang siap mental, yang teguh, yang bersatu, yang baik. Maka Rajab membawa kita semangat untuk bersatu. Rajab itu bulan persatuan, bulan rekonsiliasi, bulan kebaikan, bulan untuk membentuk sesuatu yang ideal. Maka kita ambil spiritnya, kumpul lagi. Ya, yang ketiga adalah kekuatan tadi, kekuatan militer, pertahanan, keamanan. Kalau pertahanan, keamanan kuat, kalau kita tarik TNI, Polri-nya kuat, tersupport dengan cara yang benar, kan? Ditempatkan di tempat yang benar, pasti itu akan membawa marwah bangsa, marwah negara. Terus dikuatin tuh, ya dikuatkan. Jadi di posisi alutsistanya misalnya dibagusin, dikuatin, dan dilihat secara proporsional. Negara Indonesia ini apa sih? Ya bentukannya kan lebih banyak lautannya tuh, maka diperbanyak tuh kapal-kapal lautnya, ya kapal induk dibuat macam-macamnya, dijaga lautan-lautannya itu kan kekayaan terbesarnya ada di situ gitu ya. Daratannya udah banyak mineralnya, di lautnya sangat luar biasa ya. Ini kan ya kita tahu lah ya bagaimana kondisinya. Kapal-kapal sekarang kan mereka prosesnya langsung di lautannya. Ya, ambil ikannya, proses di dalam, keluar jadi kaleng gitu kan, ikan kalengan, diprosesnya di dalam lautan gitu ya. Kalau kita nggak punya perangkat-perangkat yang hebat, yang kuat, habislah ya. Walaupun luar biasa Allah memberikan rahmatnya kepada kita ini ya, kan tulistiwa ikan-ikan merapatnya ke kita, bertelurnya di kita, kumpulnya di laut kita, ada berapa chokes point di kita gitu kan. Nah, kalau kita perkuat ini, desainnya lebih bagus, maka negara ini terhormat, marwahnya tinggi, dan satu-satunya di muka bumi ini di antara sekian banyak yang tidak terpengaruh oleh banyak budaya yang datang, peperangan terjadi, penjajahan ada, itu Indonesia. Ya, Indonesia jajah Belanda, bahasanya tetap bahasa Indonesia sampai sekarang gitu kan. Kita bisa kembangkan, kita kuat, kita jaga, pengaruhnya nggak ke bawah-bawah dan sebagainya. Coba lihat tempat-tempat lain. Begitu datang, ya terbawa perilaku, pengaruh dan sebagainya, cara berpakaian, cara segala rupa. Kita punya kemandirian, kita teruji dari sejak dulu. Ya, dari sejak dulu sampai kekinian. Ya, Islam datang membawa nilai-nilai keislaman. Tapi kan masyarakatnya tidak ke Arab-Araban, yang Arab banyak di sini, keturunannya banyak, kita muliakan, kita hormati. Ya, mau dari Arab, mau dari Cina, dari yang lain-lain, setelah satu Indonesia, saling mencintai, saling menyayangi, saling berkontribusi. Ya, saya kemarin ke Amerika, ternyata yang beli kedutaan Indonesia pun sekarang tempatnya itu, ya lahannya dibelinya oleh siapa? Pengusaha-pengusaha Arab kok, yang NKRI. Ya, keturunan Arab yang NKRI, mereka sudah di sini. Udah nggak ada sebutan-sebutan Arab dan Arab lagi. Indonesia cinta. Karena keislaman mereka bersedekah beli itu. Nyata, real, lacak secara sejarah, secara historis. Dan harus jujur gitu ya, harus jujur. Kadang-kadang saya melihat eksploitasinya hanya satu sisi, dua sisi, semua. Kalau sudah Indonesia bicara semua. Ya, datangi, ceritakan dengan benar. Jangan karena ini takut begini, ini jangan dibuka. Tidak, buka aja sebaik-baiknya. Ya. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, yang terakhir adalah yang paling penting, belajar dari setiap keadaan. Seperti Tabuk tadi mengajarkan kita belajar, ini untuk memperkuat poros persatuan. Ini ada celah di bangsa ini nih, ini sudah diobatin. Ya, bukan disingkirkan tapi diobatin gitu. Oh, dari peristiwa ini muncul orang-orang munafik, muncul orang-orang yang kerjanya cuma menyoal, muncul orang-orang yang pernah ngasih solusi, muncul orang-orang memanfaatkan situasi. Ini dimitigasi nih. Oh, diobatin satu-satu tuh. Ya, dengan tindakan yang proporsional, yang terukur. Setelah itu ada penguatan. Ya, setelah itu nanti ada persatuan yang kalau itu bisa dilakukan, tentunya akan lebih masyarakat dan terciptalah kondisi-kondisi ideal seperti yang diharapkan. Nah, ini tentunya membutuhkan kesadaran. Dan kesadaran terbesar itu adalah kesadaran spiritual. Karena kalau sudah spiritual, bawaannya sudah ke hati. Hati kan yang menggerakkan semuanya. Kalau sudah bahasa hati itu sudah, pikiran akan tunduk. Akal itu pasti tunduk kalau ke hati itu. Makanya mengondisikan hati itu pada pemilik hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ala iman. Kan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka semua mesti bergerak pada sila yang pertama dulu, ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai muslim tundukkan dulu apapun profesinya. Tunduk pada ketentuan Allah. Dengar dulu, dengar istafti qalbak, dengar bahasa hatimu. Kamu ini siapa sih? Kamu mau kemana? Kumpulkan harta, kumpulkan kedudukan, banyak-banyakin sampai tega menyingkirkan, menyungkurkan, kadang-kadang ya menghilangkan nyawa dan sebagainya. Kamu itu akan meninggal. Setinggi-tinggi derajatmu, kekuasaanmu di dunia, kamu meninggal. Sebanyak-banyaknya uangmu, kamu wafat juga. Ya, tolong jangan potong ya video saya. Sekarang banyak yang potong-potong video tuh. Saya lihat sudah mulai banyak tuh. Saya kunjungan ke tempat A untuk menyatukan, dipotong videonya. Dibikin pesan merantai WhatsApp dan sebagainya. Saya kira polisian atau BIN dan sebagainya tindak aja yang seperti itu tuh. Ya, tindak aja, ambil tindak gitu kan, memberikan aturan yang ketat supaya tidak merusak ya aspek-aspek persatuan di kita dan juga bergerak dengan proporsional gitu.
Nah, saya kembalikan ya teman-teman sekalian. Jadi semua duduk, tunduk dulu, bicara. Anda siapa? Anda mau kemana? Sebanyak apa sih harta dikumpulkan? Sampai tidak melihat orang-orang yang butuh. Ini ada orang yang gempa kena musibah, anggarannya nggak ada. Kok nggak bisa saling tergerak gitu kan? Gempa di Cianjur datang, belum selesai datang di tempat lain. Harus introspeksi diri dulu. Ya, boleh jadi ini adalah jalan untuk bersatu, jalan untuk melihat, jalan untuk memperhatikan. Tidak harus tunggu ini donasi, ini sumbang, ini itu. Enggak, kita duduk bareng-bareng deh. Betapa banyak sekarang teman-teman pengen bangun masjid, sumbangan ini, itu, kita duduk bareng-bareng. Ajak wakaf. Wakaf ini ibadah. Ajak infak. Ya, ajak, kita punya skema itu gitu. Dan tidak harus dipanggil lewat ini, itu kita duduk bareng-bareng. Tapi itu bisa terjadi kalau ada ketakwaan yang utuh. Ya, worthy, harus layak dulu tuh. Ya, sehingga trustnya bisa terbangun. Kalau orang sudah terbangun, trustnya semuanya bagus, mudah untuk dengan kesadaran tinggi bergerak. Ya, nah ini saya kira spirit Tabuk, spirit Rajab. Jadi Rajab itu bukan hanya bulan-bulan mempersiapkan diri juga menjelang Ramadan. Iya betul, itu ada persiapan spiritual, ya kan, diawali. Tapi juga itu bulan-bulan yang penuh dengan hikmah. Jadi setiap waktu di perjalanan kehidupan Nabi itu ada pesannya, ada kesannya, ada dalamnya. Dan ini pasti akan berkesesuaian dengan setiap masa yang dilalui. Selalu mencerahkan, selalu berkemajuan. Itulah risalahnya Nabi Muhammad SAW dalam setiap kesempatan. Dan kita bisa dudukkan ini, kita bisa diskusikan dengan segala referensinya. Ya, sehingga menjadi solusi yang berkemajuan. Saya kira itu teman-teman pembahasan yang cukup menarik ini dari spirit Rajab yang bisa kita lalui, sehingga kita bisa merasakan hidupnya ajaran Islam dalam kehidupan, ya, bukan dalam buku, dalam buku catatan gitu. Kalau itu kan jadi pengetahuan, tapi pengetahuan itu kalau nggak dikonversi jadi pedoman, nggak bisa dirasakan kenikmatannya. Itu kan Anda kan dapat menu-menu kue itu, masak ini, bumbu ini sekian gram, kumpulkan. Kalau cuma di buku nggak jadi masakan dan nggak jadi makanan yang bisa dinikmati. Masaknya nggak bisa, makanannya nggak bisa dicicipi. Tapi kan Anda tuangkan tuh. Dari data jadi informasi, jadi knowledge dikonversi jadi apa? Jadi tindakan dengan karakter yang baik. Jadi masakan enak, menunya banyak, tinggal dinikmati. Sekarang kita punya referensi banyak sekali. Ini ada yang sudah given nih, Al-Quran. Ya, Al-Quran. Ini dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Berapa lama sih kita bisa kaji ini? Dalam sehari berapa banyak yang kita bisa pelajari, kita riset? Dibaca itu pernah dipahami nggak artinya? Dikeluarkan nggak petunjuknya? Lalu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tafsir dari ayat Quran, banyak sekali tafsirnya, hadisnya, ayatnya. Kumpulkan, riset, diskusi, terbuka, ngobrol, yang jujur sejarahnya, dekati. Tapi ambil satu titik dulu, titik objektif yang bisa disepakati. Ya, misalnya berbicara tentang nilai universal, dari mana datang, didudukin, diskusikan. Diskusinya mencari kebenaran. Ya, mengingatkan, bukan ingin jadi pembenaran, ingin menguasai, tidak. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan, tugasmu mengingatkan. Ya, Muhammad SAW bukan menguasai, itu aja Nabi Muhammad apalagi kita, kan? Nah, kemudian ini ada bulan persatuan dari orang Islamnya dulu. Ayo menyatu tuh. Ormas-ormas duduk bareng, nyatu, ya. Ya, bareng-bareng NU, Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah dan sebagainya duduk. Kan sudah ada di MUI itu ya. Nah, itu kan satu gambarannya. Ini pun jangan seperti anggota DPR. Ya, artinya apa? Yang diwakilkan, ya ada PAW, ada ini, tidak. Kumpul bareng-bareng, duduk masalah umat, bicara, sehingga terasnya juga muncul. Ya, di ormas saling menyempurnakan. Ini kelebihannya apa, ini dia apa, terus saling merekomendasikan. Ya, kalau ini pengen bagian ini harus menguasai ini, yang ini nggak boleh, yang ini itu, ya sudah, nggak akan pernah bersatu. Apa yang mau dicari? Terus kalau ini sudah besar, mau apa gitu? Yang lain salah dan sebagainya. Padahal sama-sama Muslim, sama-sama tahu. Kan nggak bisa mengcover semuanya, kan? Jadi kalau semuanya duduk bareng-bareng, ustadz-ustadz juga demikian. Ya, jangan saling membid'ahkan, jangan saling mencela. Kalau ada yang nggak sepakat, Anda duduk. Ya, jangan diprovokasi dalam tanda petik jamaahnya. Jangan ngaji ke si fulan, ini dari sini, dari situ. Anda sendiri nggak pernah ketemu dengan si fulannya. Tapi menggunakan jamaah sebagai alat, nggak boleh. Ya, apa yang diajarkan di Quran Sunnah ngajarkan begitu. Quran ngajarkan begitu kan tidak. Ya, lebih baik Anda ketemu, bangun silaturahim, duduk bareng-bareng, jelaskan ke jamaahnya. Ustadz ini, ya alhamdulillah, sama-sama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Sama-sama akidah yang sama, kan? Hanya ini nanti mengamalkan yang furu'nya karena merasa nyaman dengan yang ini. Kalau kunut ini dalilnya begini, kalau kita nggak kunut dalilnya ini. Nanti kalau nanti sholat ini jadi imam, ikut kunut ya, aminkan. Kalau ini yang jadi imam, ya sudah, langsung saja, langsung sujud dari yang tidak, ikuti ya, dan seterusnya. Ini kalau begini enak, nyaman. Itu apa sih yang mau dipertahankan gitu kan? Nah, ini dia, sini spirit Rajab ini. Jadi jangan kita Rajab sih, tapi hikmahnya nggak diambil, nggak dipraktekkan, ini akan dapat. Mana kemuliaannya? Mana silent dari berisik-berisik kriminal itu?
ya diam-diam berbuat jahat atau tindakan kriminal yang kencang dan sebagainya. Jadi itu yang kita hindari. Nah, ini spirit keislaman saya kira yang baik untuk kita kaji sebagai menu kita ba'da subuh, menu pagi kali ini. Semoga bisa mencerahkan, membahagiakan, dan maafkan saya. Ya, tentunya banyak ditemukan kekurangan, kesalahan dalam uraian ini, dan in uridu illal islah. Ya, saya tidak menginginkan sesuatu atau motif yang lain kecuali hal-hal yang baik. Ya, ini in uridu illal islah mastata'at. Jadi semampu yang bisa dilakukan. Tentu kalau ada kurang dilengkapi, kalau ada sesuatu yang salah bisa diperbaiki sehingga sama-sama mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Teman-teman, saya kira itu yang bisa disampaikan di subuh kali ini, khususnya teman-teman yang di Mira. Saya menepati janji di subuh kali ini untuk kita belajar kurikulumnya seperti saya sampaikan. Insya Allah berjumpa di kesempatan berikutnya, masih terkurikulum. Kita di Rajab ini kita selesaikan dulu, nanti masuk Sya'ban, nanti masuk Ramadan, kita persiapan ke situ dulu. Ya, insya Allah teman-teman ada kesempatan kalau mau wakaf, lihat aja di deskripsi ya, di situ ada pilihan-pilihannya untuk paket hafalan, untuk yang lainnya silahkan. Yang penting semua digunakan dengan cara yang baik, dan kita berharap Allah meridhai kita semua. Demikian, terima kasih. Berjumpa di kesempatan yang lainnya. Maafkan saya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.